Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperbaiki satu buah masalah di motor Vario 125. Olinya itu tercampur dengan air radiator. Kok bisa ya? Seharusnya tidak boleh bercampur seperti ini karena ada pembuangan di bagian water pumpnya. Mungkin ada sesuatu yang janggal. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita buka cover radiator menggunakan kunci 8T kemudian kunci 10T untuk membuka radiatornya. Sediakan tang untuk membuka kleman selang radiatornya. Nah, sudah terlepas ya. Soket ECT kita lepaskan, kemudian baut 8, baut 10 kita lepaskan di bagian water pumpnya ini. Nah, water pump sudah bisa kita lepaskan. Nah, ini bagian bearingnya itu sudah mau ambrol teman-teman, karena mungkin udah terlalu lama dibiarkan berkarat seperti itu. Kita buka aja menggunakan kunci 8T sisa baut yang satunya ya. Nah, seperti ini, tinggal kita congkel menggunakan obeng min. Nah, bisa kita lihat sendiri teman-teman, di sini sudah berkarat seperti itu ya. Tuh, berkarat. Nah, kita lihat lubang pembuangannya di sini kok tidak ada ya teman-teman. Kita colek pakai obeng, kita lihat-lihat, tilik-tilik, dan ternyata pantesan saja tersumbat tuh. Tersumbat oleh tanah kotoran, lumpur. Nah, harusnya jangan sampai tersumbat seperti ini. Kalau misalkan ini tersumbat, pasti air radiator masuk ke bagian mesin. Kalau misalkan tidak tersumbat, air radiator bakalan terbuang ke bawah, tidak bakalan tercampur dengan mesin. Nah, ini bearingnya sudah ambrol, jadi cara bukanya mudah sekali. Tinggal sediakan alat seperti ini, pipa ya, kemudian tinggal kita takol. Nah, dari sini, dari depan sampai bijil ke dalam. Tuh, udah ya teman-teman, udah terlepas. Nah, bearing yang sisanya nanti tinggal kita lepaskan saja. Kemudian untuk membuka kipasnya ini mudah sekali, nanti ya kita lepas dulu ini bearing bekasnya dulu nih. Bearing yang ambrolnya kita gunakan aja lah, mau obeng mau apa aja bisa nih. Saya pakai kunci T dikit. Udah terlepas tuh bearing yang ambrolnya. Nah, ini sealnya udah wear seperti itu teman-teman, tidak terbentuk, udah gombrang ya. Nah, kita lepaskan sealnya. Sealnya itu kok kemana ini? Sealnya tinggal segini ya. Aneh ya, kemana ini sealnya? Antosan sekedap deh ayahna bedeng edit hela. Nah, kemudian kita perhatikan ya lubang-lubang di sini, lubang pembuangannya harus dibersihkan, ini wajib ya, jangan sampai tertutup tuh. Ini kan tertutup dengan kerak. Nah, seperti itu teman-teman, hati-hati ya. Kemudian untuk melepas kipasnya ini kita bisa press, kita bisa takol juga. Kalau pakai presan ini lebih apa namanya, nggak amatiran ya. Nah, udah terlepas, saya gunakan batang klep untuk melepas kipasnya itu. Nah, udah terlepas ya, ini seal mekanikalnya ya. Nah, ini bearing bekasnya nanti kita buka di luar. Kemudian ini lihat, ini seal mekanikal yang di sini yang apa namanya, yang keramiknya udah hilang teman-teman, keramiknya udah hilang. Nah, kita ganti menggunakan yang biasa saja karena untuk konsumennya dananya ini minimal teman-teman, bahkan mungkin kekurangan ini untuk memperbaiki ini juga ya. Kita gunakan produk yang biasa saja karena yang original mahal. Nah, saya saranin sih ganti satu set sama full pumpnya, sama satu set full pump, karena as-asnya udah kena kipas berkarat seperti itu. Tapi nanti aja next time katanya. Nah, kemudian di bagian rotornya ini kita kasih lem ya, kita kasih lem, kasih supaya nggak ada rembesan-rembesan ya, supaya kuat. Nah, pasang keramiknya seperti ini, kemudian sealnya kita pasangkan ya, seal, ada keramik. Kemudian bersihkan menggunakan lap ya, sisa-sisa karat tadi dari tangannya harus bersih. Kemudian yang ini kita kasih lem juga. Sebenarnya di sini udah ada lemnya tuh yang warna biru-biru itu, cuman untuk lebih licin bisa pakai lem tribon seperti ini supaya saat memasukkannya itu mudah. Nah, kemudian untuk memasukkannya pakai bekas lahar stang piston Jupiter MX ataupun Mio bisa. Kemudian tinggal kita pukul, jadi rapih ya, jadi tidak merusak seal mekanikalnya. Itu proses pemukulannya tuh harus sampai rata seperti itu teman-teman, ngepas dan presisi. Lihat lubangnya jangan sampai tersumbat oleh lem tadi dan aman sekali. Kemudian pasang sealnya ya, ini seal untuk mencegah oli supaya nggak rembes keluar nih. Jangan sampai terbalik tuh teman-teman, posisinya seperti ini diperhatikan ya, yang ada pernya menghadap ke dalam mesin. Nanti cukup pakai tangan aja didorong, harus presisi. Kemudian laharnya ganti yang baru karena ambrol ya. Nah, kita pukul aja, ketuk-ketuk. Di sini kita gunakan kunci sok 14 juga bisa ya. Nah, kita pukul tengah bearingnya supaya nggak rusak, dan dipastikan harus pas sesuai posisinya ya, jangan berlebih jangan kurang, supaya pas. Kemudian tinggal kita pasangkan di sini ya.
kita kasih kunci sok, kemudian kasih pipa. Nah, kita langsung pukul. Harus banyak alat sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kasus seperti ini, bawa aja ke bengkel ya, jangan diperbaiki sendiri karena banyak alatnya teman-teman. Beresiko kalau dikerjain di rumah, minim alat nantinya. Kemudian pasang kipasnya ya. Nah, rotor ya, kasih alas besi di bawahnya, kemudian tinggal kita press ataupun pukul seperti ini. Nah, udah langsung ngepres ya. Nah, seperti itu caranya ya, cara mudahnya. Tinggal kita putar-putar saja, dan ini sudah presisi seperti semula. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan proses pembongkaran, diukur dulu panjangnya asnya supaya nggak lebih nggak kurang. Kemudian tinggal kita kasih lem, karet-karetnya kita pasangkan lagi. Jangan lupa 2 buah pin dowelnya, boss center pasang. Kemudian pasang baut 8 dulu. Kalau baut yang 10 nanti aja setelah di mesin. Kemudian posisi top kan ya. Nah, dicoakan itu ya, tanda top harus sejajar dengan crankcase. Jadi piston berada di titik mati atas di sini nih. Untuk pennya itu, pen water pumpnya harus sejajar dengan segitiga ini. Nah, top kan seperti itu ya. Nah, ini top. Setelah top seperti ini, tinggal kita masukin aja ke dalam. Masa masukin keluar ya? Nggak ada ya, nggak ada dari sononya, masukin itu ke dalam. Nah, hati-hati aja kalau misalkan seret agak digoyang-goyang dikit ya, goyang-goyang dikit. Nah, sampai masuk plak seperti itu. Kemudian cabang 3 yang plastiknya kita masukkan juga. Nah, setelah itu tinggal kita kunci lagi menggunakan kunci 10 dan kunci 8 di cabang 3-nya ya. Nah, kemudian saya pasang radiator. Nah, klemannya masukin lagi klemannya ya. Kemudian kencangkan baunya, dan setelah kencangkan oli saya kuras dulu menggunakan oli bekas yang masih layak digunakan. Kemudian saya hidupkan 1 menit, kemudian dibuang tuh, udah beres tuh, udah warna hitam ya. Nah, kemudian oli baru dimasukin, cair radiator dimasukin, tinggal kita hidupkan. Nah, motor pun sudah hidup seperti ini. Nah, setelah hidup seperti ini, kita cek juga apakah ada kebocoran ataupun ada rembesan ya. Kalau misalkan ada rembesan, terpaksa kita harus bongkar lagi apa penyebabnya. Kalau misalkan dihidupkan 2 menit 3 menit tidak ada kecelakaan ataupun rembesan air radiator, berarti proses pemasangan kita udah tepat ya, seperti itu. Namun di sini kita cek juga apakah ada semburan-semburan yang menyebabkan air radiator muncrat, dan ternyata tidak ada. Itu hanya getaran mesin saja. Kalau misalkan muncrat itu tandanya seal, bukan seal, packing head itu ada kebocoran kompresi, jadinya muncrat air radiatornya. Namun di sini tidak ada tuh ya, tidak ada ketika langsam pun. Itu mah cuma getaran saja teman-teman, getaran mesin ketika saya blayar. Nah, jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat.